Bersin. Bersin itu terjadi saat ada sesuatu yang mengganggu bagian dalam hidung kita, entah itu debu, serbuk, bulu, atau bahkan bau parfum yang terlalu kuat. Saat iritasi ini terdeteksi, saraf di hidung langsung kirim sinyal darurat ke otak. Otak kita langsung memerintahkan paru-paru, otot dada, dan tenggorokan untuk melepaskan tekanan. Proses ini terjadi begitu cepat, udara dikeluarkan dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan bisa lebih dari 100 km per jam. Bersin bertujuan untuk membersihkan saluran pernapasan dari benda asing secepat mungkin. Makanya, kalau kamu lagi pilek, bersin jadi lebih sering, karena tubuh berusaha mengeluarkan virus atau kuman. Nguap. Kita semua pasti pernah nguap, apalagi kalau lagi di kelas pagi-pagi atau saat meeting yang bosenin. Tapi nguap itu bukan cuma tanda kalau kamu ngantuk. Justru ilmuwan punya teori lain yang lebih menarik. Dulu teori yang paling terkenal adalah nguap terjadi karena tubuh kekurangan oksigen. Tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa menguap mungkin lebih berfungsi sebagai sistem pendingin alami untuk otak kita. Saat kita nguap lebar, kita menarik napas dalam-dalam dan udara dingin itu masuk ke mulut. Gerakan meregangkan rahang ini meningkatkan aliran darah ke area wajah dan kepala. Kombinasi udara dingin dan peningkatan aliran darah inilah yang membantu mendinginkan otak yang sedang panas atau lelah. Menariknya, nguap kadang bisa menular. Melihat orang lain nguap atau cuma baca kata nguap aja bisa bikin kamu ikut nguap. Ada yang tahu penjelasan ilmiahnya? Coba tulis di bawah. Merinding. Menurut teori evolusi manusia, merinding adalah warisan evolusi dari nenek moyang kita yang berbulu tebal. Dulu, waktu tubuh ngerasa dingin atau takut, ada otot kecil di kulit yang refleks bikin rambut berdiri. Kontraksi ini memiliki dua tujuan. Pertama, jika kedinginan, rambut yang berdiri bisa menahan udara di antara kulit dan bulu, jadi tubuh terasa sedikit lebih hangat. Kedua, jika ketakutan, rambut yang berdiri membuat tubuh terlihat lebih besar dan mengancam, seperti yang dilakukan kucing saat ketakutan. Meskipun sekarang kita nggak punya bulu tebal, refleks ini tetap ada. Jadi, saat kamu merinding karena suatu hal, itu adalah reaksi primitif yang sama saat nenek moyang kita melihat predator. Cegukan. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Lagi asik-asik ngobrol, makan, atau lagi diem pun bisa tiba-tiba muncul cegukan yang nggak bisa dikontrol. Jadi, cegukan itu sebenarnya adalah respons otot kita. Di bawah paru-paru ada otot besar berbentuk kubah bernama diafragma, otot utama yang membantu proses pernapasan. Saat diafragma kita tiba-tiba kejang atau berkontraksi tanpa izin, kita otomatis menarik napas sangat cepat. Tapi sebelum udara sempat masuk, pita suara di tenggorokan menutup di bagian yang disebut glotis dan terjadilah cegukan. Kenapa diafragma bisa kejang? Biasanya karena kita makan terlalu cepat, minum minuman bersoda, atau bahkan bisa karena stres dan terlalu gembira. Semua hal itu bisa mengganggu saraf yang terhubung ke diafragma. Cara menghilangkan cegukan bermacam-macam, dari menahan napas, minum air dingin, sampai ada juga yang percaya dengan dikagetin. Kedutan. Pernah kelopak mata kamu bergerak sendiri tanpa sebab? Fenomena ini namanya kedutan atau muscle twitch dan ini hal yang wajar banget dialami tubuh. Kedutan terjadi ketika ada sinyal listrik kecil yang nyasar atau terdistorsi di saraf, sehingga serat otot berkontraksi dalam waktu singkat. Biasanya muncul di area kelopak mata, pipi, atau kaki, bagian tubuh yang sering dipakai dan punya banyak ujung saraf. Penyebab paling umum adalah hal-hal yang dekat banget sama keseharian. Terlalu banyak minum kopi, kurang tidur, stres, atau mata terlalu lelah menatap layar. Kurangnya nutrisi seperti magnesium juga bisa memicu kedutan. Kedutan ini umumnya nggak berbahaya dan akan hilang sendiri. Tapi kalau kedutannya sering banget terjadi di beberapa bagian tubuh sekaligus atau disertai rasa sakit dan lemah otot, sebaiknya segera diperiksa ke dokter. Gatal.
Walaupun kelihatannya sepele, gatal ini adalah mekanisme pertahanan diri yang penting banget. Gatal atau bahasa ilmiahnya pruritus adalah sinyal yang dikirimkan oleh saraf khusus di kulit ke otak kita. Sinyal ini biasanya dipicu oleh zat kimia bernama histamin yang dilepaskan saat ada iritasi. Iritasi ini bisa berupa gigitan nyamuk, alergi, atau hanya kulit kering. Fungsi utama gatal adalah memberitahu kalau ada sesuatu yang asing atau berpotensi bahaya di permukaan kulit kita, seperti serangga, duri, atau racun. Saat kita menggaruk, kita secara fisik mencoba menghilangkan iritan itu. Tapi hati-hati, menggaruk terlalu keras justru bisa melukai kulit dan bikin gatal makin parah. Kram otot. Ini adalah salah satu sensasi paling mengganggu yang bisa dialami tubuh. Kram itu terjadi ketika otot kita tiba-tiba berkontraksi sangat kuat dan nggak mau rileks. Ada beberapa penyebab utamanya. Yang paling umum adalah dehidrasi dan kelelahan otot akibat olahraga berat tanpa pemanasan terlebih dahulu. Kram otot juga bisa terjadi ketika tubuh kekurangan cairan dan elektrolit seperti potasium atau magnesium. Dalam kondisi ini, saraf yang mengontrol otot jadi lebih sensitif dan bisa mengirim sinyal liar yang memicu kejang. Kram sering terjadi di betis dan paha. Meskipun menyakitkan, biasanya kram akan hilang sendiri hanya dengan peregangan dan hidrasi. Kentut. Kentut adalah pelepasan gas dari saluran pencernaan melalui anus. Gas ini berasal dari dua sumber utama. Pertama, udara yang enggak sengaja kita telan saat makan dan minum. Kedua, gas metana dan hidrogen yang diproduksi oleh bakteri baik di usus besar kita. Bakteri ini bekerja mencerna makanan yang enggak bisa dicerna di usus halus, terutama karbohidrat kompleks seperti kacang-kacangan dan serat. Menggigil. Ini adalah salah satu mekanisme tubuh yang paling efisien untuk melawan suhu rendah. Saat sensor suhu di kulit mendeteksi bahwa suhu luar terlalu dingin, mereka langsung mengirim sinyal bahaya ke otak. Otak kemudian memerintahkan otot-otot besar kita untuk berkontraksi dan rileks secara bergantian dengan sangat cepat. Gerakan cepat ini yang kita sebut menggigil. Tujuan menggigil cuma satu, yaitu menghasilkan panas. Kamu bisa bayangin saat kamu bergerak cepat, tubuhmu akan terasa hangat, kan? Nah, menggigil itu seperti gerakan otomatis yang dipaksakan untuk menaikkan suhu inti tubuh. Kesemutan. Kesemutan terjadi karena saraf-saraf di anggota tubuh kita yang bertugas membawa sinyal mengalami tekanan. Misalnya, saat kita duduk dengan posisi kaki menyilang, tekanan itu mengganggu suplai darah dan sinyal ke saraf. Saraf dalam tanda kutip jadi tertidur atau mati rasa sementara. Begitu kita mengubah posisi dan tekanan dilepas, darah kembali mengalir deras. Saat saraf terbangun dan sinyal listrik mulai berjalan lagi, kita merasakan sensasi tertusuk-tusuk jarum itu. Sendawa. Setelah makan besar atau minum soda, kita akan mengeluarkan gas dari mulut. Nah, itulah sendawa. Walaupun sering dianggap nggak sopan di beberapa budaya, sendawa ini sebenarnya adalah proses penting bagi sistem pencernaan kita. Sendawa terjadi karena ada gas berlebih yang menumpuk di dalam lambung. Gas ini paling sering datang dari udara yang kita telan saat kita makan atau minum terlalu cepat. Minuman bersoda juga jadi penyumbang gas terbesar karena mengandung karbon dioksida. Saat gas ini menumpuk, lambung akan tertekan dan tubuh kita punya mekanisme otomatis untuk melepaskannya melalui kerongkongan dan mulut. Tujuannya adalah mengurangi kembung dan tekanan di perut. Intinya, kalau kamu sendawa, itu artinya sistem pencernaan kamu bekerja dengan baik.